Hai semuanya, saya Elsa Apriliana Putri dengan NIM 425251007. Saya dari program studi biologi semester 2. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan proses terjadinya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, apa sih pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan pada tumbuhan, nah, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Itu adalah dua jenis utama ya teman-teman. Pertumbuhan primer bertanggung jawab atas pertambahan panjang, sementara pertumbuhan sekunder bertanggung jawab untuk pertambahan diameter atau ketebalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertumbuhan primer terlebih dahulu. Nah, pertumbuhan primer atau bisa disebut primary growth, yaitu pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal atau meristem ujung yang terletak di ujung akar dan di ujung batang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah tinggi atau menambah panjang tumbuhan serta memperpanjang akar untuk mencari nutrisi. Waktu yang terjadinya yaitu sejak perkecambahan biji dan berlanjut sepanjang hidup tumbuhan. Lokasinya ada di meristem apikal atau ujung batang dan meristem apikal pada ujung akar. Lokasinya di situ. Nah, selanjutnya dalam pertumbuhan primer yaitu ada 3 zona. Zona utama yaitu zona pertumbuhan primer atau ujung akar dan batang. Pertumbuhan primer dibagi menjadi 3 daerah zona, yaitu yang pertama ada zona pembelahan atau disebut meristematik. Nah, di sini sel-sel meristem aktif membelah secara mitosis. Dan yang kedua, di sini ada zona pemanjangan atau bisa disebut elongasi. Di sini sel-sel hasil pembelahan tumbuh, memanjang dan membesar. Nah, dan yang ketiga yaitu zona diferensiasi atau maturasi. Nah, di sini sel-sel berubah fungsi menjadi jaringan permanen, ya, atau epidermis, korteks, xilem, dan flum. Nah, gambar pada pertumbuhan primer yang ini ya, yang 3 zona di sini yang saya tadi jelaskan, yaitu di ujung akarnya menunjukkan tudung akar atau zona pembelahan. Nah, di zona elongasi dan zona rambut akar atau meristem apikal, seperti itu. Secara singkatnya. Nah, pertumbuhan primer ini berfokus pada pemanjangan tanaman. Nah, terjadinya di ujung akar dan ujung batang karena aktivitas meristem apikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder bisa disebut secondary growth, ya. Pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem lateral atau meristem samping, terutama kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah diameter tebal atau lingkar batang dan akar. Waktu terjadinya yaitu setelah pertumbuhan primer selesai, umumnya terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Lokasinya yaitu di kambium vaskular di antara xilem dan flum dan kambium gabus. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme pertumbuhan sekunder. Yang pertama yaitu kambium vaskular.
Kambium vaskular memberah ke arah dalam, membentuk xilem sekunder atau kayu, dan ke arah luar kulit dalam. Nah, selanjutnya kambium gabus atau velogen membentuk lapisan pelindung gabus atau viridem untuk menggantikan epidermis yang pecah akibat batang yang melebar. Nah, selanjutnya di sini ada lingkaran tahun pertumbuhan sekunder pada daerah 4 musim ya teman-teman, menghasilkan di sini pertumbuhan sekunder pada 4 musimnya itu menghasilkan xilem yang berbeda kerapatannya, antara bisa jadi musim hujan, bisa kemarau, membentuk lingkaran tahun. Nah, gambar pada pertumbuhan sekunder ini yang di sini sekunder potongan melintang batang dikotil menunjukkan kambium xilem sekunder atau kayu, plum sekunder, dan lingkaran tahun. Kambium dan pertumbuhan sekunder. Nah, yang pertama, pertumbuhan ini berfokus pada batang. Terjadinya karena apa? Karena aktivitas kambium vaskular dan kambium gabus. Biasanya pada tumbuhan dikotil ya teman-teman terjadinya. Selanjutnya, hasil pertumbuhan sekunder yaitu lingkaran tahun aktivitas kambium yang dipengaruhi musim seperti musim hujan dan kemarau, menghasilkan pola melingkar yang bisa digunakan untuk menghitung umur pohon. Fungsinya ya teman-teman. Nah, saya juga akan menjelaskan ringkasan visual bayangannya, yaitu sebuah benih tumbuh, yaitu akar turun, tunas naik, yaitu pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan primer panjang, kalau batang kecil menjadi pohon berkayu, yaitu pertumbuhannya sekunder. Pertumbuhan sekunder itu lebar dan tebal, seperti itu teman-teman. Nah, saya juga akan menjelaskan lagi yaitu pertumbuhan primer titik tumbuhan ya, terletak di ujung akar dan ujung batang yang tadi saya jelaskan ya, cara kerjanya juga sel-sel dan cara kerjanya juga sel-sel meristem di ujung terus membelah secara vertikal, dan fungsinya memungkinkan akar menembus tanah lebih dalam dan batang mencapai sinar matahari lebih tinggi. Nah, jadi menggunakan sinar matahari ya teman-teman untuk tumbuhnya. Nah, pertumbuhan sekunder titik tumbuhnya yaitu kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Nah, tadi saya jelaskan juga dan cara kerjanya nih teman-teman. Kambium membelah ke arah dalam membentuk xilem atau kayu dan keluar membentuk phloem atau kulit. Nah, efek sampingnya yaitu menghasilkan lingkaran tahunan pada pohon berkayu akibat perbedaan kecepatan pembelahan di tiap musim, yaitu tadi seperti musim hujan dan kemarau juga bisa di 2 musim itu. Nah, teman-teman, poin pentingnya ya, tanaman monokotil seperti padi atau kelapa umumnya tidak memiliki pertumbuhan sekunder karena tidak memiliki kambium. Itulah sebabnya batang pohon kenapa ukurannya cenderung sama dari atas ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan peran kambium gabus atau velogen. Peran kambium gabus atau velogen pada pertumbuhan sekunder ya. Saat kayu di dalam makin besar, kulit luar atau epidermis akan pecah. Disinilah kambium gabus bekerja. Nah, setelah itu membentuk velem ke arah luar, sel-sel mati sebagai pelindung. Selanjutnya, membentuk veledom ke arah dalam atau sel hidup. Nah, selanjutnya hasilnya disebut periderm yang berfungsi melindungi batang dari kehilangan air dan serangan hama. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu lentisel, karena batang yang mengalami pertumbuhan sekunder tertutup lapisan gabus yang rapat, oksigen jadi susah masuk. Nah, seperti itu.
itu. Maka terbentuklah lentisel, yaitu fungsinya untuk lubang-lubang kecil atau bisa disebut pori pada kulit batang kayu. Kegunaannya yaitu tempat pertukaran gas atau nafas bagi sel-sel di dalam batangnya ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman. Dengarkan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.